Moco Buku Channel. Bab 4. Penyiaran dalam perebutan kekuasaan. Poin A. Historical Situationes seputar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 1. Reformasi. Titik awal tuntutan desentralisasi penyiaran. Sudah banyak penelitian yang mengelaborasikan relasi reformasi dengan tuntutan demokratisasi media. Dalam konteks penelitian ini, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa gelombang reformasi memunculkan desakan untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Latar belakang pertama yang menimbulkan tuntutan amandemen Undang-Undang Penyiaran Warisan Orde Baru adalah keberhasilan bangsa Indonesia untuk menumbangkan rezim Soeharto. Rezim Orde Baru ketika itu sedemikian rupa menerapkan sistem pengadilan dan sensor atas nama Persatuan Nasional atau Pembangunan. Rezim seringkali menjalankan kontrol ketat atas media yang secara faktual merupakan sensor untuk mengarahkan informasi yang diberikan kepada publik sesuai dengan apa yang dikehendaki rezim dengan cara membanjiri media komunikasi dengan segala jenis lambang rezim. Dan pada saat yang sama mencegah penggunaan media massa untuk dapat digunakan sebagai instrumen kritik atau paling tidak ketidaksetujuan atas kebijakan rezim. Dengan demikian, media kemudian menjelma menjadi instrumen yang kuat bagi indoktrinasi politik yang efektif bagi rezim. Media karenanya diposisikan sebagai ideological seated apparatus. Gerakan reformasi yang dimotori para mahasiswa pada tahun 1998 berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Secara hakiki, gerakan reformasi juga menumbangkan model birokrasi otoriter yang diterapkan rezim. Represi politik serta konsentrasi kekuasaan media mendapat resistansinya. Kontrol negara yang begitu powerful di masa Orde Baru tidak lagi bisa diberlakukan. Sistem sensor ketat, pemberedelan media hingga TV Pol misalnya, menghadapi perlawanan justru dari insan media, muara dari nuansa pemberontakan terhadap rezim, kemudian terakumulasi pada tuntutan demokratisasi penyiaran yang dipersonifikasi pada revisi Undang-Undang Penyiaran yang berlaku ketika itu. Desakan bagi demokratisasi penyiaran mulai bergulir ketika pada tanggal 7 Juni 2000, 26 anggota DPR yang terdiri dari berbagai fraksi mengajukan usul inisiatif RUU tentang penyiaran. Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan bunyi Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 125 Ayat 1 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 10 orang anggota dapat mengajukan usul rancangan undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh para pengusul pada rapat paripurna tanggal 21 Juli tahun 2000, maka pada tanggal 4 September tahun 2000, masing-masing fraksi di DPR telah memberikan tanggapan atas usul inisiatif RUU tentang penyiaran yang semula berupa usul inisiatif. Beberapa inisiator secara resmi telah berubah menjadi usul inisiatif DPR RI. Dari hasil rapat Badan Musyawarah BAMUS DPR RI tanggal 7 September tahun 2000 diputuskan bahwa pembahasan dan penyempurnaan RUU tentang penyiaran dilakukan oleh Panitia Khusus atau Pansus DPR RI yang terdiri dari 50 orang anggota Dewan berdasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, dengan menggunakan prosedur pembahasan 4 tingkat. Pengesahan pembentukan Pansus RUU penyiaran dilakukan dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Selanjutnya, rapat pleno Pansus tanggal 6 Oktober tahun 2000 telah disepakati bahwa draft RUU yang menjadi usul inisiatif Dewan belum merupakan draft final Dewan dan masih memerlukan penyempurnaan.
Karena itu, maka Pansus diberi kewenangan untuk melakukan penyempurnaan. Sebagai bahan acuan penyempurnaan RUU tersebut, digunakan tanggapan fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI, dan juga memasukkan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan masyarakat, penyiaran, tokoh masyarakat, dan kalangan ahli serta akademisi yang dilakukan pada acara rapat dengar pendapat umum. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan dunia penyiaran, lembaga akademisi dan para ahli dalam bidang teknologi komunikasi, komunikasi massa, tokoh-tokoh agama, budayawan, dan lain-lain. Secara kronologis, pihak-pihak yang memberi masukan adalah 1. Tanggal 1 November tahun 2000, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, Himpunan Praktisi dan Penyiaran Indonesia, Pusat Pengembangan Pengkajian Penyiaran Indonesia. 2. Tanggal 2 November tahun 2000, Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Asosiasi Rekaman Kaset Indonesia, dan Perseorangan H. Agus Tahor. 3. Tanggal 6 November tahun 2000, Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia, Asosiasi Televisi Siaran Indonesia, Komite Televisi Republik Indonesia, Komunitas Televisi Indonesia, Masyarakat Telematika Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. 4. Tanggal 7 November tahun 2000, Masyarakat Ramah Keluarga, Persatuan Guru Republik Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Studi Reformasi Cipaku. 5. Tanggal 8 November tahun 2000, Perseorangan sebagai ahli Patrick Wanto, Profesor Dr. Syarei Ma'rif, Dr. Andes Ishadi SKMSC, Dr. Bahtiar Aldi, Profesor Dr. Andi Muiz SH. 6. Tanggal 9 November tahun 2000, Profesor M. Alwi Dahlan, PhD, Himpunan Ahli Teknologi Penyiaran Islam, dan Profesor Sarjono Yatiman. Sampai tanggal ini, Pansus juga menerima draft RUU penyiaran dari berbagai pihak sebagai masukan, antara lain dari Komunitas Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, dan UNESCO. Berdasarkan masukan yang diperoleh dalam RDPU, Pansus telah menyusun persandingan daftar inventarisasi masalah fraksi-fraksi guna menyempurnakan RUU. Pada tahap ini telah ada sebanyak 10 kelompok DIM dan 10 draft RUU yang berasal dari masing-masing fraksi yang merupakan seluruh hasil penampungan dari aspirasi masyarakat. Pembahasan DIM atau DIM fraksi dilakukan dalam rapat kerja dan tim perumus. Setelah melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, akhirnya Pansus menyepakati lahirnya RUU penyiaran yang kemudian dipresentasikan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret tahun 2001. Seiring dengan dinamika kehidupan bangsa yang diwarnai dengan lengsernya Abdurrahman Wahid sebagai presiden untuk kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, yang diikuti dengan pengubahan kabinet, pembahasan RUU penyiaran pun terhenti. Hal ini diperburuk dengan pemecahan di tubuh PDIP yang berujung dengan mundurnya Ketua Pansus Penyiaran ketika itu Profesor Dr. Dimyanti Hartono SH dari keanggotaan DPR dan PDIP. Barulah sekitar 1 tahun kemudian, yakni pada tanggal 19 Maret tahun 2002, pembahasan RUU penyiaran dimulai lagi. Pada tanggal tersebut juga dilakukan pemilihan atau penetapan Ketua Pansus baru RUU penyiaran, yang kemudian pemilihan Paulus Widianto sebagai ketua, sedangkan dari pihak pemerintah Presiden RI dalam suratnya kepada pimpinan DPR nomor B9 Pres XI tahun 2001 tanggal 20 Desember 2001 menugaskan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bersama-sama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Kehakiman dan HAM. Ketiga kementerian ini kemudian membentuk tim interdep RUU penyiaran. Tim interdep ini selain melibatkan ketiga
Menkominfo Syamsul Muarif, Menteri Perhubungan Agung Gumelar, MSI, dan Menteri Kehakiman dan HAM Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Juga berbagai pihak seperti dari pejabat teras ketiga kementerian tersebut, Denham, Depdagri, akademisi, TVRI, RII, LIPI, Lembaga Sensor Film, Pusat Bahasa, serta unsur masyarakat pers dan penyiaran Indonesia. Serta otonomi daerah sangat mewarnai pembahasan RUU penyiaran. Hal ini misalnya terlihat dari DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, nomor 43 ayat 3 yang berbunyi, Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Juga DIM nomor 77 ayat 3. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan anggota Komisi Penyiaran Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah atas usul Dewan Perwakilan Daerah Rakyat. Atas nama otonomi daerah, anggota Dewan juga menolak semangat sentralistik pemerintah terhadap RUU DPR tersebut. Untuk DIM nomor 43, misalnya, pemerintah mengusulkan agar Komisi Penyiaran Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai perwakilan di tempat-tempat lain sesuai kebutuhan. Dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan perwakilan yaitu hanya menjalankan fungsi administratif dan monitoring, sedangkan untuk DIM nomor 77 pemerintah mengusulkan agar ayat tersebut diubah menjadi anggota KPI diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Para narasumber sendiri mengakui kuatnya konteks daerah dan semangat anti-sentralisme penyiaran dalam proses penyusunan RUU penyiaran tersebut. Paulus Widianto misalnya mengatakan bahwa demokratisasi sistem penyiaran harus menjamin sebanyak-banyak orang atau pihak untuk dapat berusaha di dunia penyiaran atau wawancara tanggal 24 Juni tahun 2003. Dewan kemudian mengidentifikasi demokratisasi penyiaran dengan pola berjaringan sehingga memungkinkan daerah untuk berkiprah di dunia penyiaran sekaligus mengikis semangat sentralisme undang-undang penyiaran yang lama yang ditandai dengan kentalnya bau Jakarta. Sistem berjaringnya dianggap jawaban terhadap tuntutan masyarakat yang hendak mengubah tampilan dunia penyiaran. Kita juga tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan monopoli. Kalau dia bisa bersiaran nasional, maka bisa saja mereka akan memiliki stasiun transmisi sampai 1000 dan daerah hanya menjadi tiang-tiang pancang transmisi saja. Sistem penyiaran jaringan akan memunculkan stasiun siaran lokal. Kalau nanti TV lokal Bandung hanya mampu siaran selama 4 jam misalnya, maka yang 20 jam digunakan untuk TV jaringan. Lokal kontennya kan jadi ada. Kita memanfaatkan frekuensi secara maksimal. Dengan demikian, TV jaringan harus mempunyai kekuatan programming. Sistem ini ditolak oleh mereka industri. Padahal kita bertugas untuk membagi seadil-adilnya. Mereka tidak mau dengan alasan sudah investasi. Paulus Widianto, wawancara tanggal 24 Juni tahun 2003. Secara matematis, memang kalau ada 100 saja TV lokal lahir dan masing-masing bersiaran 1 jam berita lokal, maka akan ada 100 jam produksi lokal news. Kemudian bila dalam 1 jam itu ada 10 saja berita lokal, maka akan ada 1000 berita yang bisa ditransmisikan kepada masyarakat Indonesia yang berguna untuk kepentingan lokal. Dengan demikian nantinya pusat jaringan juga tidak hanya di Jakarta. Dari monosentris ke polisentris bisa di Medan, Makassar, Bali, dan seterusnya. Hal yang sama juga diakui oleh Deputi 2 Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Widiana Merati. Dalam wawancara dengan penulis tanggal 2 Juli 2003, Meranti mengatakan bahwa ide sistem siaran jaringan berlatar belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
Ini berimplikasi bahwa sudah semestinya semua undang-undang harus memiliki dasar ke situ, termasuk penyiaran. Sistem sentralistik Jakarta dengan demikian menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, prinsipnya TV swasta itu lokal. Memang belum ada peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana sistemnya. Merati menandaskan, tapi begitulah filosofinya kan, TV itu lokal dan kalau ingin memperlebar jangkauan siaran, ya harus bekerja sama dengan jaringan lokal-lokal yang lain. Kelompok civil society, segenap implemen publik yang memperjuangkan nilai-nilai publik dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang menghendaki penataan desentralisasi sekaligus demokratisasi sistem penyiaran mendapatkan perlawanan yang cukup keras terutama dari kalangan industri. Industri penyiaran khususnya TV tentu saja merupakan pihak yang paling dirugikan dengan sistem siaran jaringan. Tidak saja memangkas privilege sosial dan kapital yang selama ini diperoleh melalui sistem siaran nasional, tapi juga ketentuan baru ini bisa menghambat ekspansi kapital yang tengah dilakukan. Ishadi SK Dirut Trans TV dalam Kompas 25 November tahun 2002 misalnya menyayangkan bahwa semangat otonomi daerah yang berkobar-kobar tidak diimbangi dengan pertimbangan ekonomi pengelolaan industri penyiaran. Dalam berbagai diskusi dengan Pansus secara jelas dinyatakan bahwa semangat otonomi daerah amat kuat mendorong mereka untuk menyusun draft awal dari RUU ini. Daerah yang selama ini merasa diabaikan dalam setiap kebijakan penyiaran menuntut haknya agar arus informasi tidak hanya satu arah dari pusat ke daerah, namun juga dua arah serta diberikan peluang untuk televisi lokal dan komunitas berkembang bagi keperluan regional dan lokal. Sebuah gagasan yang masuk akal, namun yang harus dipertimbangkan adalah semangat pro lokal ini berisiko melahirkan kekisruhan dalam pembagian alokasi frekuensi. Pasalnya, RUU ini menyebutkan akan secara langsung melibatkan penguasa daerah melalui gubernur dan komisi penyiaran daerah dalam aktivitas pengaturan penyiaran. Mudah ditebak ujungnya akan timbul kesemrawutan dan chaos. Karena dimanapun di seluruh dunia pembagian alokasi frekuensi yang terbatas itu diatur secara sentralistik untuk menghindari interferensi dan saling tumpang tindih yang pada gilirannya akan membuat seluruh sistem penyiaran runtuh. Ishadi SK Kompas 25 November tahun 2002. Apa yang diungkapkan di atas merupakan bentuk eufemisme kalangan industri yang sebenarnya hendak mengatakan bahwa semangat demokratisasi penyiaran yang dibingkai dengan semangat otonomi daerah merupakan suatu yang mengancam keberlangsungan perputaran sekaligus akumulasi kapital sebagaimana selama ini berlangsung. Dalam wawancara dengan penulis tanggal 13 Juni tahun 2003, misalnya, Ishadi SK lalu mengelaborasi pendapatnya di atas. Kalau saya melihatnya memang kan media itu ekonomi politik. Media harus dilihat dari sisi ekonomi dan politik. Peranan ekonomi politik media sangat besar, tapi proses pengambilan keputusan undang-undang penyiaran sejak awal konsentrasinya pada politik. 2. Neoliberalisme berangkat dari konsepsi Moskow bahwa ekonomi politik media massa merupakan studi yang menguraikan relasi sosial ekonomi sekaligus politik yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, maka dalam konteks studi ekonomi politik, regulasi penyiaran media menjadi penting untuk pula mengelaborasi perkembangan up-to-date kapitalisme. Selain untuk memperoleh historical situatedness, elaborasi semacam ini juga berguna untuk mendapatkan holistikasi level analisis, yakni mengaitkan perkembangan global kapitalisme dengan lokal kapitalisme. Studi yang dilakukan Ibowo DKK tahun 2003 secara lugas menunjukkan bahwa perkembangan kapitalisme
dewasa ini tengah memasuki apa yang disebut neoliberalisme. Pada intinya, gagasan pokok neoliberalisme adalah menjadikan ekonomi sebagai kunci untuk memahami dan mendekati berbagai masalah, penggusuran arena hidup sosial menjadi urusan individu, dan memindahkan regulasi dari arena sosial ke urusan personal. Ada semacam pemujaan pasar dalam gagasan neoliberalisme. Pada fundamentalis pasar begitu percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tapi seluruh kehidupan. Dalam gagasan neoliberalisme, cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara maupun hubungan internasional. Tindakan dan hubungan antar pribadi kita maupun tindakan dan hubungan legal, sosial, dan politis kita hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi transaksi ekonomi. Aktivitas penyiaran dengan demikian mestilah dilihat sebagai entitas ekonomi yang bermuara pada perhitungan untung rugi. Priyo dalam Wibowo tahun 2003 mengidentifikasi implikasi ontologis manusia sebagai homo economicus seperti di atas mencakup dua hal. Pertama, hubungan-hubungan antar pribadi dan sosial kita mesti dipahami dengan menggunakan konsep dan tolok ukur ekonomi. Jadi, ontologi ekonomikus punya implikasi pada epistemologi ekonomikus pula. Kedua, prinsip ekonomi juga merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah suatu negara. Dalam hal ini, ontologi dan epistemologi ekonomikus pada gilirannya melahirkan etika ekonomikus pula. Jika liberalisme klasik menuntut pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi, neoliberalisme menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai berhasil tidaknya semua kebijakan pemerintah. Menurut Wibowo tahun 2003, paling tidak ada 3 faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme. Pertama, berkembangnya perusahaan multinasional atau multi-corporation MNC sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar daripada negara-negara kecil di dunia. Mereka ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju, AS, Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan Australia, sekaligus memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara itu. Dan industri penyiaran bukan merupakan pengecualian, namun demikian gerak mereka dibimbing bukan oleh nasionalisme, tetapi semata-mata oleh insting mengeruk laba dimanapun kesempatan itu ada di dunia. Kedua, munculnya rezim internasional yang berfungsi sebagai surveillance system untuk menjamin bahwa negara-negara di dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. 3 organisasi utama adalah WTO, World Trade Organization, World Bank, dan IMF, International Monetary Fund, dengan mengandalkan tim yang kuat tersebar ke seluruh dunia. Mereka ini mampu membuat evaluasi dan laporan tahunan atas negara-negara di seluruh dunia, secara khusus World dalam Hidayat tahun 2003 menyebutkan World Bank dan IMF sebagai 2 institusi yang telah menjalankan fungsi ideologi neoliberalisme sebagai build system mechanism of economic liberation, opposing not only socialism but also nationalism, as well is for of the progression and action of international market forecast. Ketiga, terjadinya revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Tanpa kemajuan dalam bidang-bidang ini, tidak mungkin terjadi kemajuan neoliberal. Gilpin dan Gilpin tahun 2002 menggarisbawahi bahwa perubahan teknologi menjadi basis perubahan peran MNC dalam ekonomi global.
Kemajuan-kemajuan revolusioner dalam komunikasi dan transportasi seperti internet dan konferensi jarak jauh misalnya secara teknis memungkinkan bisnis-bisnis mengorganisasikan serta mengelola sistem industri dan distribusi global. Kemajuan-kemajuan teknologi ini telah banyak mengurangi biaya globalisasi industri dan manufaktur. Pada saat yang sama, neoliberalisme mengidealkan internasionalisasi kekuatan pasar, bahwa bukan hanya mekanisme pasar harus dibagi untuk mengatur ekonomi sebuah negara, tetapi juga untuk mengatur ekonomi global. Produk dengan demikian tidak boleh hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Begitu juga halnya dengan investasi yang tidak ditanamkan secara lokal, melainkan harus merambat ke seluruh pelosok bumi mengikuti hukum supply and demand. Dengan kata lain, gejala yang baru ini meninggalkan wilayah politikal ekonomi biasanya dan memasuki wilayah yang kini ramai disebut international political economy. Menetrasi pasar internasional dalam dunia penyiaran Indonesia menjadi lebih tidak terhindari, terutama mengingat industri penyiaran amat sangat syarat modal dan teknologi tinggi. Privatisasi sebagai salah satu kebijakan penting neoliberalisme dalam dipahami dari gagasannya tentang hubungan pemerintah dan sektor bisnis, lain dengan liberalisme klasik yang bereaksi terhadap kontrol kuat negara atas hidup ekonomi dan merkantilisme. Neoliberalisme melihat bahwa negara tidak punya alasan apapun untuk mencampuri dan mengawasi pasar, karena pasarlah yang justru merupakan prinsip yang mendasari negara dan masyarakat. Pasar juga yang menjadi tolak ukur semua keberhasilan dan kegagalan negara. Karena itu, bila kebijakan sosial dalam welfare system misalnya mengganggu kinerja pasar, mereka seharusnya dihapus atau paling tidak diubah supaya sesuai dengan prinsip pasar bebas. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan neoliberal berusaha memangkas atau bahkan menghabisi peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap di mana otoritas pemerintah yang sah untuk mengelola suatu negara habis. Priyono dalam Wibowo tahun 2003. Negara dalam perspektif neoliberal tidak hanya diharuskan untuk menjaga peran tradisionalnya sebagai penjaga malam yang menjamin kebebasan ekonomi, tetapi juga berkewajiban untuk mengembangkan teknik-teknik mengontrol warga tanpa negara harus bertanggung jawab terhadap mereka. Karena dalam neoliberalisme, masyarakat merupakan kerumunan para wirausahawan yang otonom. Masalah-masalah seperti pengangguran, kekurangan gizi, atau kemiskinan yang kita alami lalu juga bukan lagi menjadi persoalan negara. Masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing warga negara, maka apa yang semula dianggap sebagai masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, kerusuhan, dan seterusnya, kemudian menjadi masalah individual. Solusinya bukanlah program sosial seperti dalam welfare system, melainkan individual self-care, perawatan pribadi. Dengan itu terjadi kesebangunan antara individu sebagai pelaku dan individu sebagai pelaku moral bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa program-program sosial dalam welfare system dianggap mubazir. Dengan demikian, otoritas regulatif suatu pemerintah memang menyurut, karena manusia ekonomi homo economicus dalam neoliberalisme mensyaratkan perlimpahan otoritas regulatif dari tangan negara ke individu. Individu yang dimaksud tentu bukan hanya individu perorangan, tetapi juga organisasi-organisasi seperti perusahaan, sekolah, departemen, pemerintah, dan sebagainya. Hidayat tahun 2003 mencatat bahwa keseluruhan transformasi yang berlangsung dalam sektor media di tanah air pada hakikatnya mencerminkan suatu peralihan dari state regulation menuju market regulation, di mana operasi dari industri media tidak banyak lagi didasarkan atas intervensi negara, tetapi terutama sekali pada suatu bentuk mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Dalam konteks ini, pengurangan state regulation sebenarnya bukan deregulasi, tetapi lebih sebagai ekspansi market regulation. Gelombang
neoliberalisasi yang ditandai dengan upaya penghapusan regulasi negara atas industri media, walaupun dari satu sisi memang telah membebaskan media dari kontrol negara, namun pada sisi lain akan memperbesar ketentraman media terhadap resepsi rezim kapital yang mengarah pada suatu kediktatoran pasar. Rezim kapital yang mendasarkan diri pada kaidah-kaidah rasionalitas instrumental memaksimalisasi produksi, konsumsi, dan keuntungan, serta logika never-ending circle of capital accumulation dengan sistematif dan konsisten telah menciptakan struktur pasar yang membungkam media yang tidak mematuhi kaidah-kaidah pasar. Desakan serta tindakan para aktor sosial di balik proses liberalisasi media di tanah air secara era pasca Orde Baru secara jelas telah didasarkan atas dogma neoliberalisme yang antara lain mengklaim bahwa the greater the play of the market forces, the greater the freedom of the press, the greater the freedom of the press, the greater the freedom of the audience coins. Semakin besar peran pasar, semakin besar kebebasan pers. Semakin besar kebebasan pers, semakin besar kebebasan audiens untuk memilih. Hidayat tahun 2003. Dogma semacam itulah yang diyakini oleh para fundamentalis pasar, baik di kalangan para pemilik modal sektor industri, media, manajer media, ataupun bahkan di antara para jurnalis, buruh industri media, serta berbagai segmen konsumen media sendiri. Menganjur perspektif ekonomi politik liberal di berbagai komunitas akademis juga meyakini proposisi bahwa liberalisasi atau deregulasi industri media di tanah air akan menciptakan suatu free marketplace of ideas di mana pasar identik dengan publik. Oleh karena itu, deregulasi sektor industri media di tanah air juga telah mengarah pada ekspansi market regulation beserta segala kecenderungan untuk menyerahkan segala kepada mekanisme pasar tertentu. Kata kunci yang seolah ditonjolkan oleh para fundamentalis pasar adalah leave the things to the market.